Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program ini yang saya yakin ini menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin membagikan kebenaran yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 28 ini merupakan firman yang sering kita dengar, sering kita baca. Namun saya akan menyampaikannya kepada kita sekalian. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian ini oleh Musa ya, merupakan mandat ilahi yang diberikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, tentu mandat ini berhubungan dengan rencana Allah sejak semula. Karena itu manusia, Adam dan Hawa, dikatakan oleh ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu membaca, manusia dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Tentu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia supaya manusia ini bisa berinteraksi dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga menjadi mitranya dalam mengemban rencana Allah sesuai dengan rancangan yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, mandat ini diberikan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi ini mandat yang mulia. Apa itu? Mandat untuk beranak cucu. Mandat untuk memperbanyak keturunan. Apakah Allah tidak bisa menciptakan manusia yang serupa dengan dan segambar dengan Dia dalam jumlah yang banyak sekaligus? Apakah Allah tidak bisa menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia dalam sekejap, dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak terbatas? Tentu Allah bisa. Tentu Allah mampu. Tetapi Allah tidak memilih cara demikian. Allah memilih cara seperti yang kita telah baca tadi, yaitu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, kemudian memberikan penolong kepadanya, dan dengan penolong yang berbeda ini, ya, Tuhan yang menciptakan dualitas gender ini, dua jenis seks ini, ya, supaya lewat mekanisme ini mereka melahirkan keturunan, mereka menambah keturunan. Jadi mandat yang diterima oleh manusia, ya, yaitu mandat prokreasi, yaitu mandat beranak cucu, merupakan amanat agung yang diberikan kepada manusia pertama. Dan ini mandat yang mulia. Karenanya berbicara seks itu sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang
jahat. Sebab Allah lah yang merancangnya, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang membentuknya. Walaupun pada akhirnya seks menjadi sesuatu yang najis, yang jahat, setelah manusia memberontak kepada Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi rancangan awal semula tidak demikian. Tuhan yang menciptakan dualitas pribadi dan menaruh pikiran perasaan di dalamnya, termasuk perasaan untuk menyukai satu dengan yang lain. Itu anugerah dari Tuhan, itu pemberian Tuhan, dan itu bagian dari diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang najis di situ, tidak ada yang salah pada mulanya. Justru ini adalah sesuatu yang suci, yang mulia. Dan Allah memilih mekanisme ini untuk menjadikan manusia semakin banyak dan memenuhi bumi ini. Ya. Sebenarnya bumi yang dimaksud di sini bukan hanya planet bumi ini, bukan hanya Taman Eden di mana Adam dan Hawa waktu itu hidup. Sebab kalau cuma Taman Eden yang ada di daerah Arab sana, yang dikatakan di antara sungai Tigris dan Efrat, tentu itu akan kecil, wilayah itu akan menjadi wilayah yang kecil bagi populasi keturunan Adam dan Hawa kalau tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa saja, tempat itu tentu tidak bisa menampung seluruh keberadaan manusia. Sehingga karena manusia terus berkembang, dan kita melihat sekarang populasi manusia 7,3 atau sampai 7, miliar. Sehingga bumi ini semakin sempit. Tentu pada saat Musa, maksud saya Tuhan menyampaikan bahwa penuhilah bumi, tentu maksud Tuhan bukan hanya Taman Eden, bukan hanya planet bumi ini, tetapi seluruh jagat raya ini yang merupakan bagian dari planet bumi ini, atau minimal dari galaksi Milky Way ini, di mana terdiri dari miliar bintang, miliar planet, yang kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan terus berpopulasi dalam jumlah yang sangat banyak, tentu bumi ini tidak mampu menampungnya, planet bumi ini tidak akan menampungnya, sehingga manusia akan ekspansi ke planet-planet yang lain dengan teknologi yang dimilikinya. Dan tentu ini semua disiapkan Tuhan untuk manusia, sebab semua planet yang ada di jagat raya ini terkoneksi, artinya saling menopang, tidak bisa berdiri sendiri. Bumi tidak bisa eksis dengan sendirinya tanpa topangan dari planet-planet yang lain, seperti misalnya matahari, bulan, dan planet sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi mandat ini merupakan dasar dari seseorang membentuk rumah tangga. Di dalamnya terdapat esensi dari keluarga itu. Jadi berbicara mengenai dasar keluarga, kita dapat temukan di dalam mandat
yang mulia ini, mandat yang agung ini. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan sehingga kita memahami maksud tujuan kita berumah tangga, maksud tujuan kita berkeluarga. Kalau Tuhan memberi mandat prokreasi, yaitu mandat beranak cucu kepada Adam dan Hawa, tentu Allah ingin lewat keturunan Adam dan Hawa dihasilkan orang-orang yang serupa dan segambar dengan Allah, yaitu manusia-manusia yang mengabdi kepada Tuhan. Sebab itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, menjadi mitra sekaligus menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya selama-lamanya. Jadi tujuan maksud saya tujuan keluarga ini dibentuk supaya lewat keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Lewat keluarga ini dihasilkan keturunan-keturunan ilahi yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, tentu dalam mengemban tugas mandat ini, Allah memperlengkapi segala yang dibutuhkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Allah telah menyiapkan segalanya. Itulah mengapa Tuhan berkata dalam pembacaan kita, taklukkanlah. Jadi ada tanggung jawab di sana. Dan kalau saya katakan tadi ini menjadi dasar atau pondasi rumah tangga, memang demikian. Sebab itulah yang disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa lewat ayat yang kita baca tadi. Jadi kalau kita berumah tangga, kalau kita berkeluarga, dasarnya, pondasinya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Dan juga keturunan-keturunan yang ada dari perkawinan itu adalah orang-orang yang juga menjadi keturunan ilahi yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi relnya, ini yang menjadi patokannya, ini yang menjadi garisnya, Bapak Ibu. Karenanya orang percaya dipanggil untuk kembali memahami hal ini. Dan untuk itulah Tuhan mempercayakan mandat ini kepada kita. Karenanya berkeluarga bukan hanya sekedar bisa bersama antara seseorang, laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta kemudian merasa cocok, merasa nyaman, dan kemudian menetapkan pilihan dan mengambil keputusan untuk hidup bersama supaya mereka bisa nyaman, bisa saling melengkapi, supaya mereka bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini. Bukan itu. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita berumah tangga, tujuan kita membangun keluarga, supaya kita saling melengkapi dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita membentuk keluarga dengan tujuan yang lain, maka kita telah melenceng dari maksud tujuan awal
Tuhan membentuk keluarga. Adapun kalau kita hidup bahagia, itu bukan tujuannya. Tujuan kita adalah bagaimana mengabdi kepada Tuhan dengan maksimal. Dan dengan kita mengabdi kepada Tuhan, ya, kebahagiaan itu yang merupakan kebahagiaan sesungguhnya akan menjadi bagian kita. Atau kalaupun kita membangun kebahagiaan, ya, mengupayakan kebahagiaan, bukan dalam rangka supaya kita bisa happy, nyaman, ya, kemudian bisa menikmati kenyamanan itu. Bukan itu maksud tujuannya. Kita bahagia, kita nyaman dalam rumah tangga. Anak menghormati orang tua mengasihi anak, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Mekanisme ini berjalan, kita upayakan berjalan dengan baik. Kita upayakan semaksimal mungkin supaya terwujud. Bukan tujuannya supaya kita bisa senang-senang di bumi ini. Tujuannya dengan kita bahagia, nyaman, ya, karena mekanisme tadi yang terwujud, supaya kita bisa lebih efektif untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada kita. Nah, banyak orang tidak memahami ini. Karenanya berkeluarga itu bukan mencari kebahagiaan. Maksud saya menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu membagi kebahagiaan. Sebab kalau tujuannya menikah untuk mencari kebahagiaan, ini justru bisa menjadi alasan seseorang akhirnya bercerai, akhirnya berpisah karena merasa tidak bahagia. Dan karena merasa tidak bahagia dijadikan alasan untuk bercerai, untuk berpisah. Kalau ditanya kenapa kamu berpisah? Karena saya tidak bahagia. Nah, ini salah. Ini tidak tepat. Karenanya kita tidak mencari kebahagiaan, tapi kita membagi kebahagiaan. Bagaimana kita bisa membagi kebahagiaan kepada pasangan kita, kepada orang yang kita kasih, kalau kita menyerap kebahagiaan dari Tuhan? Karenanya seseorang harus bersekutu dengan Tuhan. Yang dikalimatkan oleh pemazmur, takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, maka dia akan memiliki persekutuan dengan Dia. Dan dengan persekutuan yang dia akan terbangun mekanisme hidup yang benar. Dia akan mengerti tujuan hidup yang benar, yang kemudian akan mewarnai keluarganya, mewarnai hidupnya, mewarnai lingkungannya, mewarnai sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ini harus betul-betul disadari. Ini harus betul-betul dimengerti. Karenanya keluarga yang ideal itu bukan keluarga yang tanpa masalah. Sebab setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditetapkan mengalami kesusahan, baik laki-laki maupun wanita atau perempuan. Dan bukan hanya itu, bumi di mana kita hidup juga terkutuk, yang melahirkan onak dan duri. Belum lagi orang-orang di sekitar kita yang makin hari semakin jahat. Belum lagi lingkungan sekitar kita yang semakin hari semakin jahat.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, jadi jangan mengharapkan kenyamanan di bumi ini. Jangan mengharapkan keluarga yang kita bangun tanpa masalah. Sebab sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun sebenarnya manusia sudah punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tanggung jawab yang harus diemban. Taklukkanlah bumi. Kata taklukkanlah itu hendak atau memuat makna yang luas, memuat tanggung jawab yang luas. Yang ditaklukkan tentu bukan hanya makhluk-makhluk lainnya, materi-materi yang kelihatan, juga berbicara mengenai non-materi atau yang tidak kelihatan. Taklukkanlah bumi artinya segala sesuatu yang ada di bumi, baik yang materi yang kelihatan maupun non-materi yang tidak kelihatan. Nah, ini tanggung jawab yang berat. Ini merupakan persoalan yang berat. Walau tentu pada saat itu tidak dipandang sebagai persoalan. Dan memang demikian. Kita pun seharusnya demikian memandangnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan masalah, seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan atau sebagai masalah. Tetapi sebagai sarana untuk membentuk kita. Itulah mengapa Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada yang membawa kita kepada kebinasaan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun kita mengalami malapetaka dan berbagai macam hal-hal yang menyakitkan, itu sebenarnya bukanlah sebuah momok yang harus menakutkan bagi kita. Sebab Allah mengizinkan hal itu, sebab itulah yang digunakan atau dipakai Tuhan. Itulah menjadi sarana Tuhan membentuk kita. Sehingga kalau keluarga kita masih memiliki masalah, ada masalah dalam keluarga, itu tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, harus dihindari. Sebab itu bisa menjadi alat Tuhan membentuk kita di dalam keluarga. Lewat gesekan-gesekan yang ada dalam keluarga, itu Tuhan mengasah setiap anggota keluarga supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab bagaimana kita bisa mewujudkan kasih kita kepada orang lain kalau tidak ada persoalan? Bagaimana kita belajar untuk tidak membenci orang lain kalau tidak ada orang yang membenci kita? Bagaimana kita belajar untuk mengampuni orang lain kalau tidak ada orang yang berbuat salah kepada kita? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih kita, yaitu menolong orang lain, kalau tidak ada orang susah di sekitar kita? Jadi Bapak Ibu, mekanisme ini merupakan mekanisme yang Tuhan telah tetapkan bagi kita dan kita jalani. Namun yang pasti adalah bahwa Tuhan menginginkan setiap individu, setiap bagian dari keluarga ini adalah orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi keturunan ilahi yang mengabdi kepadanya.
Karenanya selama di bumi ini kita diproses. Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa supaya melahirkan keturunan ilahi, tetapi ternyata gagal. Di pasal yang kelima di kitab Kejadian, manusia rusak. Pasal yang keenam ayat yang kelima dikatakan bahwa kecenderungannya adalah dosa semata-mata. Itulah mengapa kemudian Allah menyesal menciptakan manusia. Dan akhirnya ayat selanjutnya manusia dihukum dengan air bah. Tuhan hanya menyisakan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Tentu maksud Tuhan menyisakan keluarga Nuh supaya lewat keluarga Nuh ini kembali dilahirkan keturunan-keturunan ilahi seperti rancangan Allah semula. Tata surya, planet-planet, jagat raya yang begitu luas yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan katakan amat baik. Allah ingin supaya semua ini dikelola, dipenuhi oleh keturunan-keturunan ilahi, yaitu orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan untuk ini Allah memilih cara, yaitu lewat hubungan suami istri. Jadi kalau kita menikah bukan hanya sekedar melahirkan keturunan, selesai. Dan bagaimana keturunan itu bisa kemudian sukses secara materi di bumi ini, bukan itu tujuannya. Bukan itu maksud Tuhan. Tujuannya supaya mereka yang menjadi bagian dari keluarga kita, anak-anak kita itu adalah orang-orang yang nanti juga menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, karenanya ini tugas kita, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua yang merupakan tanggung jawab yang berat. Sebab ingat, anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah aset kerajaan surga yang harus kita didik, harus kita bina supaya nanti bisa mengenal Allah, mengenal penciptanya dan hidup seturut kehendak penciptanya tersebut, sehingga dia layak untuk bersama dengan Tuhan selamanya di kerajaannya. Tetapi kalau kita tidak mendidik mereka ke jalan Tuhan, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Sebab anak yang dilahirkan itu adalah makhluk kekal. Namun persoalannya adalah apakah keturunan kita atau kita sendiri nanti kekal di neraka atau kekal di surga. Nah, Allah tidak ingin kita masuk ke dalam kebinasaan abadi. Karenanya Tuhan menawarkan jalan keselamatan lewat putranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah kita. Dia ingin supaya semua manusia diselamatkan. Karenanya Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Nah, karenanya kita harus mengerti maksud tujuan kita membangun keluarga, supaya kita bisa saling melengkapi, bersekutu bersama sebagai keluarga kerajaan Allah, dan kemudian melahirkan anak-anak yang juga menjadi keturunan ilahi untuk menjadi keluarga Allah di kekekalan nanti. Ini tujuannya. Kalau tidak pada tujuan ini, maka kita telah salah, kita telah meleset membangun keluarga. Kita telah keluar dari rel, dari yang Tuhan mau. Jadi apapun yang kita upayakan demi keluarga kita utuh, demi keluarga kita bahagia, demi keluarga kita nyaman, demi keluarga kita sentosa, semua itu dalam rangka mengabdi kepada Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, apa kesenangan kita?
Kesenangan kita adalah kalau kita mengabdi kepada Tuhan. Kesenangan kita kalau kita bisa menyenangkan hatinya. Itulah kesenangan kita. Dan orang-orang yang memiliki prinsip ini, mereka inilah yang akan menjadi kekasih Tuhan, dan mereka inilah yang akan menikmati damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal manusia itu. Mereka inilah akan diperkenan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan tersebut di bumi ini, bahkan sampai keabadian nanti. Tidak mungkin seseorang bisa mengalami damai sejahtera Tuhan kalau dia tidak intim dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, banyak orang telah tertipu. Dia berpikir bahwa damai sejahtera Tuhan pada saat mereka diberkati secara materi. Mereka mengalami damai sejahtera Tuhan kalau mereka memperoleh apa yang diinginkan. Salah. Itu menipu. Sebab damai sejahtera yang kita peroleh dari hal tersebut itu tidak akan berlangsung selamanya. Bahkan itu sangat temporal, bahkan sangat situasional. Sangat situasional. Sebab pada saat itu hilang, kita kemudian menjadi gusar, menjadi cemas, menjadi sedih dan seterusnya. Itu pasti bukan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu apapun yang terjadi di sekitar kita ini tidak mempengaruhi damai sejahtera kita. Damai sejahtera Tuhan itu di dalam batin kita. Yaitu pada saat kita bersekutu intim dengan Dia. Sehingga tidak terpengaruh oleh apapun. Anda mau miskin, Anda mau kaya, Anda mau punya fasilitas hidup di dunia ini atau tidak, bukan masalah. Anda terpandang atau tidak, bukan masalah. Anda akan tetap bersuka cita. Saya akan tetap bersuka cita. Sebab apa? Sebab damai sejahteraku dan damai sejahteramu bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan tidak akan terpengaruhi oleh apapun. Nah, ini akan diberikan, ini akan mewarnai seluruh keluarga kita kalau keluarga kita dibawa pada rel yang benar, yaitu dalam rangka mengabdi dan melayani Tuhan. Memang pasti ada persoalan dan selalu ada persoalan, tetapi justru persoalan itu kita tidak pandang sebagai persoalan, tetapi sebagai sebuah tantangan yang kita harus hadapi, harus kita lewati, atau kita harus taklukkan seperti amanat Tuhan kepada Adam dan Hawa. Taklukkanlah bumi, artinya semua yang ada di dalam bumi ini termasuk persoalannya. Termasuk hal-hal yang bisa muncul, yang menjadi persoalan. Semua dapat kita taklukkan. Dan sekaligus di situ Tuhan melatih kita untuk memiliki mental yang kuat, mental yang tangguh. Sehingga kita layak dipercayai untuk menjadi hulu balang Tuhan di kerajaannya, yaitu di langit baru dan bumi baru nanti. Sebab Bapak Ibu sudah diproses, saya sudah diproses, keluarga kita semua diproses di bumi ini. Dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang setia mengabdi kepada Tuhan. Inilah fondasi landasan keluarga yang sejati. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.